anu itu sistem penanaman 4:1 itu. Iya, 4:1 itu. Tadi ditanam, dia kan yang tanam. Oh, jadi begini? Jadinya begini. Jadi Cuma ini 10-1. oh 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 satu lorong. Oh 11 lorong. Kalau tadi 4. Tadi 4:1. Ini Pak Kepala, Pak Ketua BPP pakai apa nih? Green Diamond? Saya pakai Green Diamond 2 sak, kemudian NPK-nya setengah sak atau 25 kilo. Oh, pakai NPK juga? Iya, saya pakaikan NPK. Oh, Pak tambah lagi NPK. NPK apa? NPK Blue, yang anu itu apa? NPK Ponska. Itu yang diamondnya yang blue. Oh, diamondnya yang biru. Ya. Aha. Kemudian saya tambah NPK-nya setengah sak, yang NPK ureanya setengah sak juga. Banyak anakannya. Coba lihat yang di sana itu yang ini tabela ya? Ya, ini tabela 11-1. 11. Wah, dia punya batang ini, waduh, besar ya. Saya berada di Kecamatan Toli Barat, di pasti rumahnya Pak Ketua BPP yang coba gunakan pupuk Green Ini baru Diamond. 5 hari loh. Baru 5 hari setelah pupuk. Iya. Baru 5 hari saya habis pupuk, ini sudah berpengaruh sekali. Tanahnya sudah dibalumut. Iya. Artinya kalau dia balumut begini, Berarti pupuknya sudah bereaksi. sudah bereaksi pupuknya ya? Iya. Biar tambak, kalau sudah balumut berarti sudah bereaksi, pupuk. Iya. Betul. Karena kalau macam tambak kan dia planktonnya itu banyak persediaan makanannya. Jadi ikan-ikannya itu makan plankton. Makan plankton ya. Bukan makan pupuk. Iya. Karena pupuk itu hanya untuk menumbuhkan lumut. Kemudian lumut itu dikerumuni oleh plankton, planktonnya dimakan ikan, kan begitu. Tapi kalau ini digunakan untuk sawah, tanahnya menjadi subur. Nah, unsur hara itulah dimakan oleh tanaman, kan begitu. Iya. Pah, wah. Dia biasa. Ini baru 42 hari ini. Umur 42 hari. Jenis bibit? Impari 66. Impari 66. Bukan Impari 66, Impari 6. Impari 6. Impari 6. Jenis bibit Impari 6. Terlihat kokoh dia punya batang ya, Pak Ketua ya. Jadi ini kalau memupuk itu kan ada 3 kategori. Yang pertama itu terpenuhi. Kalau terpenuhi dia pertumbuhannya hijau, kemudian daunnya melambai-lambai, menjuntai, lemes. Di pupuk itu nutrisinya terpenuhi. Ada juga yang memupuk begini ini tanamannya itu tegak lurus. Ya. Seperti tiang bendera. Tidak dia melambai-lambai, dia tidak menjuntai-juntai. Berarti pupuknya cukup. Iya. Nah, kalau cukup itu dia beresiko seperti dikurang unsur hara. Kalau kurang unsur hara pasti dia akan menunjukkan gejala. Iya. Gejalanya bisa dia kuning, bisa dia merah karena kurang. Karena kurang. Nah, itu begitu. Jadi pemupukan itu dasarnya ada 3. Kalau dia terpenuhi, berarti unsur hara yang ada di lokasi itu terpenuhi. Iya. Dia menunjukkan daunnya itu hijau, ranum, melambai-lambai, ditiup angin. Tapi kalau cukup, dia tidak akan melambai-lambai, dia akan tegak lurus saja. Seperti ini? Iya. Seperti ini contohnya ya? Ini terpenuhi ini. Terpenuhi ini? Ini terpenuhi. Iya. Gitu. Kalau dia cukup, dia hanya tegak lurus, tapi tetap hijau, dia tegak lurus. Iya. Artinya Nah, ini supaya teman-teman juga ini bisa tahu ilmunya bagaimana ini kan? Iya, kan tanaman itu setiap dia cukup atau terpenuhi atau kurang, dia akan menunjukkan gejala. Gejalanya ada, tandanya maksudnya ada. Nah, dari tanda itulah kita mengetahui bahwa tanaman itu sudah terpenuhi unsur haranya, sudah cukup unsur haranya atau kurang unsur haranya. Begitu dari gejala itu, dari tanda-tanda itu.
Gitu. Ini kan kita kadang berdasarkan belum memupuk, walaupun tanamannya sudah hijau, dia tetap hambur pupuk. Itu kan sia-sia. Sia-sia, betul. Nah, berarti kan dia hanya buang-buang uang. Untuk apa? Sedangkan misinya memupuk itu untuk menyuburkan tanaman. Loh, sekarang tanamannya sudah subur, kok masih dihambur pupuk? Jangan pupuk. Berarti kan membuang-buang uang. Iya. Gitu. Nah, sedangkan beli pupuk ini mahal. Betul. Iya, kebanyakan petani itu begitu. Karena dia bilang, saya belum memupuk. Padahal tanamannya sudah hijau. Sudah hijau. Masih dia hambur pupuk. Artinya ini kan pemikiran yang salah. ya, artinya harus tepat dosis, tepat ya, aplikasi. Begitu. Hasilnya memuaskan. Ah, ini ada anggota dewan kita juga ini nonton ini. Pak Parno, Ya, Pak begitu. Suparno. Jadi jangan berdasarkan saya belum memupuk, padahal sudah hijau tanamannya, kok masih dipupuk? Ya. Berarti kamu buang-buang doi. Buang-buang doi. Ya. Buang-buang biaya. Sementara kita harus mengoptimalkan lahan kita, menanam atau diversifikasi, Ya. supaya pendapatan itu bukan cuma dari padi, diversifikasi tanaman lain. Kemudian kita memperkecil biaya produksi dengan harapan produksi juga tetap bisa meningkat. Untuk apa kita meningkatkan biaya produksi? Pendapatannya itu juga. Rugi kita. Betul. Nah, jadi petani harus cerdas. Kemudian yang ketiga, petani harus belajar teknologi dari para penyuluh dan teman-teman yang memang membidangi pertanian. Jangan kita anti dengan teknologi. Sekarang ini teknologi luar biasa. Baik melalui penyuluh, melalui media sosial, televisi, selebaran itu kan teknologi banyak. Jadi kita tidak boleh anti teknologi, ada anti informasi. Referensinya banyak juga. Banyak gitu loh. Jadi kalau petani yang kolot kan dia cuma di rumah saja, apa yang dia tahu saja itu yang dia lakukan, tanpa menambah ilmu. Kan salah. Ya, jadi budaya-budaya yang dulu itu yang dilestarikan tanpa ada referensi tidak tambahan. Akan cukup begitu. Tidak akan cukup. Artinya kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas itu lebih baik. Lebih baik, betul. Iya, kan begitu. Betul. Hanya kerja keras saja, tapi tidak cerdas. Sia-sia juga. Nah, betul. Gitu. Jadi itulah yang perlu kami suluhkan ke petani, beri pengetahuan sama petani agar petani itu memang betul-betul paham gitu loh tentang pertanian ini. Jangan dari tahun ke tahun begitu terus. Sekarang kan ada kaitannya dengan pemerintah juga masalah tanam padi. Kan banyak petani yang bilang kami disuruh meningkatkan produksi, sementara produksi sudah meningkat, melimpah gabah, beras apa semua. Betul. Tapi harga kasihan ini harga tidak pernah meningkat. Kan banyak petani yang mengeluh begitu. Sebenarnya semua itu ada plus minusnya. Jadi kita juga, saya bilang tadi, harus berpikir cerdas, kita menurunkan biaya produksi supaya ketika harga itu stabil kita tidak terlalu rugi, kan begitu. Betul. Tapi kalau kita jor-joran mupuk sebanyak-banyaknya demi untuk meningkatkan produksi, ya kalau lagi musimnya tepat, kalau tidak rugi kan? Iya betul. Nah, di situ kita nyonyor tuh. Artinya kan hari ini kan melalui pemerintahan ATFM, BPP juga itu kan sudah melakukan upaya transformasi Pak ya, yang dari kimia ke organik, tapi kan ada keterbatasan karena faktor tanahnya kita ini kan posisi sakit. Ya, jadi alternatif yang digunakan untuk menuju ke organik ini semi organik dulu ya. Ya, karena kalau petani dipaksakan langsung untuk menggunakan organik, petani masih trauma dengan penggunaan bahan-bahan organik yang pernah dialami petani. Contohnya seperti nutrisi Saputra pada tahun 2006, petani itu gagal total. Ya, biaya tinggi tapi panen tidak terjadi pada petani, kan begitu. Masa 1 hektar hanya 2 sak gabah. Astaga. Nah, kan drastis sekali kan. Betul. Bagaimana petani mau mengembalikan biaya produksi atau membayar utang? Betul. Sementara 1 hektar hanya 200 kilo. Betul. Iya kan? Gitu. Jadi seperti itu. Jadi biaya produksi itu jangan kita berpikir
karena biaya produksi tidak ada, kita tidak panen. Tidak juga begitu banyak bahan-bahan lain yang murah, tapi belum diketahui oleh petani. Ya, salah satunya Green Diamond. Green Diamond, Diamond bisa ya. diaplikasikan, kan Ya, begitu. ya. Itu kan alternatif. Ada juga menggunakan biosaka, Ya. ada juga menggunakan untuk hama tikus bioyoso, Betul. ya. Yang harus diramu, petani harus tahu ilmunya bagaimana. Bukan berarti setrum listrik itu tidak berguna atau bagaimana, tapi kan resikonya lebih tinggi, kan begitu. Yang harusnya tidak terjadi bahaya, akhirnya terjadi bahaya. Kalau sudah terjadi, semua bakal menyesal. Ya, betul. Kan begitu. Bakal menyesal. Artinya kan hari ini juga Pak Ketua sudah membuktikan sendiri di lokasinya Pak Ketua Ya, sendiri kan. ini saya hanya menggunakan 2 sak saja ini. 2 sak. Grand Luas Diamond luas Blue. berapa ini? Ya, ini cuma 50 kali 50. 50 kali 50. Orang bilang 1/4 hektar ya. 1/4 hektar. Iya. Premium Blue Ya, 25 kilo ya? enggak, Premium Blue 2 sak, 2 sak 100 kilo berarti kan. 100 kilo ya. Nah, kemudian menggunakan NPK Ponska 25 kilo, Korea 25 kilo saya campur. Nah, kemudian saya aplikasikan. Itu satu kali? Iya, satu kali. Baru 1 kali ini. Oh, 1 kali. Ini baru 1 kali. Oh iya. Nah, sekarang sudah hijau kayak begini. Kan Iya, saya iya. tidak perlu lagi memupuk. Betul. Karena betul. tujuan memupuk adalah menyuburkan. Nah, sekarang sudah subur. Aha. Kan begitu. Siap. Kalau dibandingkan dengan yang lain, Nah, di mana? masih berdiri tegak begitu. Aha. Coba kita lihat. Iya, betul. Luar biasa ini, banyak ilmu ini Pak anggota dewan yang bisa diserap ini. Semoga Pak anggota dewan juga bisa memperjuangkan ini petani Toili khususnya. Karena memang wilayah tanah Toili ini kan sakit ya, Ya. Pak Ketua ya. Jadi memang perlu ada pembenahan ya. Jadi di dataran Toili khususnya transmigrasi pada saat cetak sawah itu tanah topsoil atau tanah atas itu diratakan. Ada yang masuk rawa, kemudian ada yang dibuat tanggul, ada yang dibuat pematang. Iya. Itu tanah atas atau topsoil. Jadi yang tersisa yang diolah oleh para petani itu tanah bawah yang kurus. Yang kurus ya. Sementara kurus, pupuk kimia itu sudah merajalela Ya. di Kecamatan Toili Barat. Artinya tanah itu kurus ditambah lagi kimia. Tambah lagi kimia. Bagaimana jadinya? Ya, Kan ya, begitu. Betul. Semakin rusaklah tanah itu. Itu. Seharusnya kalau tanah-tanah yang terjadi seperti itu, petani yang cerdas dia akan menggunakan pupuk kandang kah, Ya, atau ya. pupuk dedaunan, Ya, atau ya. namanya ini bokasi. Bokasi. Tanah itu kan bisa pulih kembali. Bisa pulih kembali. Biarpun dia tanah di atas, kemudian dia dibajak, diolah, dibalik, dijeko, ya kan. Jadi tanah itu bisa subur kembali. Itu alternatif kedua mungkin ya. Iya. Alternatif kedua. Yang terjadi kan selama ini dari dulu sampai hari ini, dari saya mulai jadi penyuluh tahun 88, 89, sampai hari ini petani tidak pernah lepas dari pupuk kimia. Iya. Sampai hari ini. Dan mereka mengatakan kalau tidak mupuk tidak panen. Iya. Iya. Betul. Tapi kan kita tahu sendiri resikonya pupuk kimia ini. Mungkin penyakit, mungkin apakah. Ya, betul. Nah, sedangkan kita belum tua segini saja lutut sudah pocah semua ini. Iya. Walaupun mungkin pengaruh sudah tua, Tapi tapi seberapa persen pun ya termasuk pengaruh kimia, kan begitu. iya, betul. Nah, itu yang perlu kita cermati. Karena memang menurut penelitian yang pernah juga saya baca, saya kutip itu dari halaman website resmi WHO, ya kan, Badan Kesehatan Dunia itu, memang menyatakan 90% ya kan Indonesia ini tidak akan lepas dari stunting, Pak Ketua. Tidak akan lepas dari stunting ketika pangannya itu tidak dirubah dari kimia ini ke semi organik atau organik.
Ya memang, kalau mau menuju organik 100% memang agak sulit karena petani itu berketergantungan dengan pupuk kimia. Iya. Ya, yang memang keberadaannya pupuk kimia itu memang sudah menyatu dengan masyarakat, baik bukti-bukti yang sudah ada di masyarakat. Betul, betul. Mau dilepas satu kali memang sulit. Memang sulit. Nah, tapi kan dengan adanya Grand Grand Diamond Diamond, yang semi organik Semi-organik ya. bisa merubah mindsetnya petani. Betul, insya Allah, insya Allah. Begitu. Tergantung kita bagaimana caranya kita bekerja, bagaimana caranya kita memotivasi petani ataupun mengaplikasikan dengan Demplo, dengan Dem Area, contoh-contoh. Nanti kan petani itu lambat laun kan akan kesana. Akan kesana larinya, akan sadar ya kan bahwa pentingnya kesehatan. Jangan bosan-bosannya kita memberi tahu petani. Siap. Ya begitu. Karena memang kalau kita bosan ya sudah. Ya sudah, betul. Ya, jadi saya punya prinsip dengan teman-teman, dengan menggunakan kimia ini, kita yang memulai, kita yang mengakhiri. Siap. Seperti lagu ini jadinya ini. Iya, kita yang memulai, sekarang kita yang mengakhiri. Juga. Petani harus beralih ke pupuk semi. Sekaligus nantinya ke organik. Ya. Nah, begitu. Karena memang pasar ini kan sudah banyak permintaan ini Pak Ketua, tapi dengan prasyarat kadar 0,5%. Ya kan, minimal itu dia 0,5%. Lebih bagus kalau ada yang 0%. Iya. 0%. Ya, makanya itu saya bilang tadi kalau mau dirubah satu kali untuk 0% ini susah ya. Agak lambat lah, bukan sulit sih, bisa saja. Cuma prosesnya yang kita berjibaku dengan proses ini gitu. Betul. Tapi kalau kita mentargetkan di bawah 3% atau 3%, lambat laun bisa. Untuk 0% enggak bisa. Butuh proses yang panjang. Artinya begini, Pak Ketua, kita misalnya berada lokasinya di tengah-tengah. Kita yang gunakan organik saja. Terus yang di samping-samping kita kimia. Ya pasti juga nggak akan berfungsi baik ya, stabil ya pertumbuhannya. Pasti akan terganggu. Artinya ketika memang diposkan harus organik, seharusnya semua petani itu harus organik. Tapi kan susah untuk merubah mindset seperti itu kan. Ya, jadi memang perlu proses, Pak Ketua ya, perlu proses. Artinya hari ini kita sudah alternatif. Ya, sebelum menuju ke organik 100%, bisa kita gunakan produk Grand Diamond ya. Yang semi organik dulu ya. Iya, harus semi dulu. Karena kalau mau tinggalkan satu kali nggak bisa. Nggak bisa. Butuh proses lah. Siap. Saya ingat itu juga yang menjadi ingatan saya ketika saya memberikan penyuluhan kepada petani. Pak Bupati pernah menyampaikan bantuan pemerintah itu yang harus bisa meningkatkan produksi. Siap. Ya kan begitu. Iya. Nah sekarang hand tractor ya kan, alat tanam ya kan begitu. Ada yang lebih besar lagi yaitu combine kan. Combine itu kan menurut saya bukan meningkatkan produksi. Ya. Harganya tinggi, tapi tidak bisa meningkatkan produksi. Iya betul. Alat pendukung aja itu. Alat mempercepat saja. Tapi kalau dia bilang meningkatkan produksi repot. Repot ya. Di mana DP produksi bisa meningkat? Betul. Kehilangan hasil juga tetap masih ada kan. Artinya yang vital ini adalah nutrisi, Pak. Sementara biayanya besar sekali itu macam combine. Coba kalau bantuan untuk petani itu seperti ada pupuk ya kan yang bernuansa organik atau semi organik ataupun benih yang sudah nyata di dalam teori itu benih bermutu atau benih bersertifikat itu bisa meningkatkan 15%. Baru benih saja loh sudah 15%. Iya. Sudah 15%. Iya sudah 15%. Belum lagi dengan teknologi kan. Teknologi betul. Nah itu. Sementara didukung lagi nutrisi yang cukup. Nah itu sudah. Iya. Jadi baru benih saja sudah 15%. Apalagi kalau dengan teknologi, dengan pupuk atau apa, itu yang dirasakan oleh petani. Tapi kalau combine kan cuma beberapa orang saja yang menikmati. Sementara biayanya besar sekali. Biaya besar sekali betul. Nah, itu kurang efektif Pak ya, Pak Ketua ya. Ya kurang efektif lah. Tapi kalau tiap tahun umpama, enggak usah lah tiap tahun, 2 tahun sekali kan
benih itu kan setelah ditanam 2 kali dia harus ganti benih. Iya, iya, iya. Iya. Minimal itu 2 kali. Nah,